Saya sih sebenarnya juga dari dari kapan ya, pas setelah pengakuan Laras itu yang dia nempel banget sama Arumi, saya juga agak sedikit janggal gitu dengan sikapnya Rena. Terus udah gitu kayaknya bener-bener ada banyak perubahan dalam diri Rena. Saya juga sebenarnya mempertanyakan itu, tapi ya dan again dan namanya juga anak-anak, mungkin dia sedang melewati fase tertentu, lagi nggak tahu. Ya terima kasih kalian sudah aware dan memperingati dan menceritakan ini ke saya, tapi aduh aduh seru banget. Nonton apa sih sampai kakinya ngangkat segala? Oh, ngomong udah sholat belum Rena? Belum, Mama. Belum, udah jam berapa ini? Ayo, sholat sama Oma. Kamu wudhu, Oma tunggu di sini. Nanti kita sholat berjamaah, ya? Ya, Ma. Yuk. Pinter. Nah, saya merasa beberapa hari terakhir ini nggak pernah lihat Rena sholat ataupun ngaji seperti biasanya. Apa sejak tinggal dengan Laras, Rena jadi lupa dengan kebiasaannya ya? Tapi nggak mungkin juga sih. Allahu Akbar. Diminum dong kopinya. Iya, aku mau nanya kamu ini. Boleh. Kamu tuh ngapain sih beli kue buat siapa? Ya buat aku lah. Dan kamu nggak akan aku bagi. Jahat banget ya ampun. Aku tanya serius, kamu beli kue buat siapa? Enggak, sebenarnya buat Rena. Oh, buat Rena. Kenapa emang Rena ulang tahun? Enggak ulang tahun juga. Cuman tadi aku sempat mampir ke sekolah Rena. Oke. Kayaknya Rena agak nggak fokus sama pelajarannya. Makanya aku mau bawa kue, kasih hadiah buat dia. Biar semangat itu. Kok aku kayak baru denger ya? Rena nggak semangat sekolah, terus kayaknya dia tuh anak yang cerdas deh, No. Itulah. Aku juga nggak ngerti. Bahasa Inggris dia nggak bisa. Matematika juga nggak bisa. Aku udah ajarin, tapi kayaknya agak lambat nangkapnya. Tumben banget ya. Jadi kayak bukan Rena gitu maksud aku. Dia matematika kan bisa, setahu aku bahasa Inggris juga dia bisa kan? Makanya aku juga nggak tahu ya gimana ngeresponnya ya. Mbak, kuenya udah. Ah, makasih ya. Ini kuenya. Mbak, kalau gitu kue yang satunya tadi tuh, saya juga mau deh satu. Oke, Makasih sebentar ya, Kak. Ya. Kalau itu pasti buat sendiri kan? Enggak. Tapi kamu nggak boleh bagi kalau buat aku juga. Gantian enggak, buat Rena juga. Ini kuenya. Yes. Nah, udah, Oke. oke. Makasih ya. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak. Apa, No? Apa maghriban dulu ya? Bapak aja. Ke Boleh? masjid ya. Boleh? Ada deket sini kan ya? Jalan kaki. Iya, jalan kaki aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau kemana? Kan abis sholat biasanya ngaji dulu. Ngaji. Iya, kamu lupa ya? Kan Papa Al sama Mama Andin selalu berpesan sama Rena kalau Rena harus rajin sholat sama ngaji. Duh, ribet banget jadi Rena. Gak bisa nyantai. Ya udah sana, kamu pakai mukenanya lagi, terus ambil Al-Qur'annya. Gimana, Ma? Kamu gak tahu tempat nyimpen Al-Qur'an? Kan kamu yang... Gak usah kamu paksain bangun. Pak Elsa mana, Pak? Sebetulnya tujuan kamu datang ke rumah Papa, hujan-hujanan kayak tadi, itu apa? Aku mau minta maaf sekali lagi sama Elsa, Pak. Sekaligus aku juga mau minta tolong sama Papa. Tolong bujukin Elsa.
agar Elsa membatalkan niatnya untuk berpisah sama aku, Pak. Papa nggak mau membujuk Elsa untuk apapun. Karena semua keputusan itu di tangan Elsa. Pak, Sa, Udah kalian berdua bicara deh. Papa ke dalam dulu. udah jangan dipaksain. Nanti luka kamu infeksi. Enggak apa-apa. Sa, aku minta maaf sama kamu. Sa, aku mohon sama kamu tolong batalkan niat kamu ya. Aku akui, dulu mungkin aku memanfaatkan kamu. Tapi demi Tuhan, Sa, aku berani sumpah. Saat ini, aku betul-betul mencintai kamu. Dan perasaan itu nyata. Aku gak bersandiwara saat ini. Saat ini saya tidak meminta kamu untuk membuktikan apa-apa. Karena kenyataannya memang kamu sudah mengecewakan saya. Saya bisa maafin kamu, Pak. Tapi luka dan rasa kecewa saya itu gak akan pernah hilang. Jadi lebih baik kita pisah. Sa, Sa, kita bisa memulai dari awal. Memulai lembaran baru. Kita memulai dari awal bisa, Sa. Saya gak suka dipaksa kayak gini. Ya, Saya gak peduli kamu masih cinta sama saya, kamu masih sayang sama saya gak peduli sekarang. Sa, aku gak memaksa. Saat ini aku memohon sama kamu. Tolong ya, Van. Jangan merasa jadi orang yang tersakiti sekarang karena penolakan dari saya. Di sini saya korbannya. Korban dari sandiwara kamu. Sa, kamu kasih tahu aku. Kamu kasih tahu aku apa yang harus aku lakuin. Aku akan turutin. Asalkan kamu kembali lagi sama aku. Kasih tahu aku harus ngapain. Sa, kasih aku waktu. Kasih aku waktu untuk menangkap Juno dan Arumi.
Setelah itu aku pasrah. Aku pun akan bertanggung jawab. Dan aku pasrah keputusan kamu. Apapun keputusan kamu. Ya, Ayo baca sayang. Bismillah. Kenapa? Kok surat Al-Fatihah nggak hafal? Soalnya aku udah lama nggak ngaji, Oma. Iya, tapi surat Al-Fatihah kan kamu baca sehari-hari. Pas pada waktu kamu sholat, pada waktu kamu memulai doa, kan selalu diawali dengan Al-Fatihah. Masa nggak hafal? Maaf ya, Oma. Mulai sekarang aku akan rajin mengaji kayak dulu. Oke, ya udah. Sekarang Rena mau ngerjain apa? Aku mau belajar, Oma, buat ujian besok. Oh iya, besok ada ujiannya. Ya udah kalau gitu, beresin Al-Qur'annya, kembalikan lagi ke tempatnya dengan baik, terus kamu ke kamar belajar, oke? Nah, Awas hati-hati. Bisa. Pinter. Awas keserimpet. Begitu besar ternyata dampak dari hilangnya Rena waktu itu. Sampai hafalan surat-suratnya nyaris hilang. Tapi hafalan bisa hilang, namun cara baca Al-Qur'annya harusnya sama ya. Kemampuan itu kan nggak harusnya berkurang, apalagi hilang. Ibu, Kalian berdua ngapain? Berdiri di depan kamar saya? ini Bu, ada yang mau kita omongin sama Ibu penting. Soal apa? Soal Rena. Rena. Masuk kamar saya. Lagi Bu, Terus masuknya sama Askara. Habis itu Askara jatuh nangis. Nah, kemungkinan iya kemungkinan bukan Askara kan Bu yang buka-buka lacinya, tapi Rena. soalnya masuknya berdua kan, Bu. Saya agak bingung sih sebenarnya, tapi kalian yakin Rena yang buka-bukain laci buat apa? Yakin Bu makanya. Iya masa kita adik Bu yang buka. Iya. Atau gini deh Bu, kan tadi kan laci-laci Ibu kan kebuka gitu kan Bu. Ibu Saya bisa cek. tolong cek Iya. lagi, siapa tahu ada barang yang hilang atau apa gitu. Yang sebelah sini sama sebelah sini Bu. Kalau buka mungkin cuma pengen main-main doang. Ini aman semua. Maksudnya kayak kan nggak big deal juga ya. Nggak ada yang hilang juga sih. Aman kok. Ini Kiki bukan ya, Bu? Coba saya lihat dulu. Oke. Tunggu. Wah. Saya nggak ngerti kenapa hal ini jadi matters buat kalian, jadi masalah, nggak ada yang hilang juga. Iya sih Bu, cuman kayak saya tuh kayak agak aneh aja gitu loh sama tingkah lakunya Rena gitu loh. Janggal nggak sih, Bu? Enggak sih Bu? Iya, Kalaupun main ke kamar Ibu ya mungkin lagi main sama adiknya atau apa. Tapi buat apa Bu buka-buka laci-laci Ibu gitu loh. Kayaknya ada sesuatu gitu kan Bu. Iya sih, dan saya juga tadi agak kaget aja pas sholat Rena nggak bisa baca Al-Fatihah, lupa atau? Masa sih Bu? Iya, Enggak kan? Iya. itu dia baca doa lupa Al-Fatihah gitu. Maksudnya kan masa lupa sih? Gini, saya sih sebenarnya juga dari kapan ya? Pas setelah pengakuan Laras itu yang dia nempel banget sama Arumi, saya juga agak sedikit janggal gitu dengan sikapnya Rena. Terus udah gitu kayaknya bener-bener ada banyak perubahan dalam diri Rena. Saya juga sebenarnya mempertanyakan itu, tapi ya dan lagian namanya juga anak-anak, mungkin dia sedang melewati fase tertentu, lagi nggak tahu. Ya terima kasih kalian sudah aware dan memperingati dan menceritakan ini ke saya, tapi